Halo, selamat malam kalian semuanya. Selamat datang di Nama Podcast Siapaan di episode 20. Dan kalian udah tahu kalau episode 20 tuh akan jadi episode yang serius kali ini. Dan Betul banget. hari ini ada sesuatu yang beda nih. Apa Ada tuh? kedatangan tamu, Delvin. Delvin, boleh Halo. perkenalkan dirinya dulu. Ini gue perkenalkan gimana? Halo, nama gue Delvin. Gue Tingginya berapa? tingginya 179. Oke, Gue ditanya tinggi. Lu jangan. Delvin gua waktu itu seberapa lu sih, Del? Tat lo. Apa? Gua seberapa lu dah? Gua lebih tinggi dari lu apa selu? Sama kayaknya. Hah? Oke, berarti tinggi gua banget dong. 17. Gua 179 berarti gua- berarti. Kita tuh Gua bertiga kayaknya kayak sama-sama dikit gitu deh. Kayak gak jauh Iya. beda. Lu ngatain gua. Lu mau jokin gua. Raffi berapa emang? Dia 143. udah. Itu apaan 143? Sumpah. 165 ya. 143 tuh semut. Oke, hari ini kita topiknya apa nih kalau boleh tahu? Kita hari ini topiknya Topik hari ini Ya, apa? apa? Nah, topik hari ini tuh agak Kita Anjing. itu apa? udah. Ya. Lu aja yang jelasin topik hari ini. Siapa? Ini yang makan Bittersweet. Oke. Topik hari ini adalah move on. Apakah kita sudah Oke. berdamai dengan masa lalu kita atau gimana? Gua Bener bingung. sekali, guys. Move on bukan kayak pacar doang, tapi move on dengan yang lu pernah lakuin masa lalu, kayak kesalahan Ya, atau berdamai. misalnya kesenangan yang dulu lu masih nggak bisa get over it. Itu tuh kita harus bahas, itu harus hari ini, itu harus. Dan Betul banget Akil. kita balik ke warna hari ini. Kebiasaan dah alam nih muntah-muntah jorok itu Beneran muntah dia. menjijikan. Gue gak tahu dia keselak apa kuyang Keselak dosa. keselak dosa beneran. Oke. Sumpah. Tapi lu lihat sebelahnya Delvin itu kayak bentukannya tuh kayak Momo nggak sih? Yang Momo WhatsApp. Oh mau WhatsApp ya bener banget. Tapi Sumpah serem banget. ngomong-ngomong soal move on, kalian pernah kayak ngalamin suatu insiden yang bikin kalian susah untuk melanjutkan hidup? Jadi kalian tuh melanjutkan hidup tuh kayak masih terngiang-ngiang sama masa lalu, jadi kayak belum move on gitu. Pernah nggak? Kayaknya Pernah lah semua ya. orang pernah gak sih lah? Pernah anjing. Kayak kan ini gak mencakup cuma yang kayak pacar gitu kan. Dan gue Ya. rasa kayak pasti semua orang sih ada masa lalu yang kayak masih gak bisa get over it gitu. Kalau dari kalian sendiri apa nih? Ini siapa dulu? Delvin bintang Delvin tamu deh. nih. Delvin bintang Ah. tamu nih. Ayo Gua bintang Kristen sendiri. tamu. Oke, kalau gua Oke. Gak apa-apa. bukan nggak bisa move on, tapi agak rada nyesel gitu loh. Kalau misalnya kan gua SMA kan kurang memanfaatkan waktu gua sama teman-teman gua. Terus sekarang gua udah kuliah. Misalkan biasa kayak gua nonton TikTok terus ngeliat, tahu nggak itu tren yang waktu itu orang ulang-ulang kayak ngerekam Iya. masa SMA gitu. Terus gua nonton Iya. itu, gua sedih. Gua belum bisa memaafkan diri gua gara-gara dulu gua nggak memanfaatkan waktu gua dengan baik. Nah, Oke, gue paham. Terus Gue kayak juga semuanya paham udah kok Delvin. Masa SMA gue diambil sama corona. Terus kayak gue SMA di rumah aja. Terus gue bayar DSP, SPP. Terus gue kayak di depan komputer gini-gini. Classroom. terus lo jadi Sumpah. filmmaker. Salam binal. Amin. tapi lebih pendek waktu lu di SMA atau lu Kok bahas tinggi badan gue dah. Tapi gue SMP gue kisar 155. Anjing, kurcaci. Lam, lu gak usah ngatain deh, Lam. Sumpah. Muka lu tuh penuh alam tuh penuh dengan
Alam tuh jahat mulutnya. Tapi lu mikir gini gak, Delv? Kalau lu misalnya emang lu waktu itu tuh pas SMA lu benar-benar ngemanfaatin dengan temen dan lu main terus. lu kayak mikir nggak kalau lu sebenarnya kalau misalnya milih path yang itu lu nggak jadi lu yang sekarang. Siapa tahu lu kayak Ya, lu kayak gembel gitu tiba-tiba gara-gara lu milih yang itu satunya. Tapi kan kita Iya, kita. bisa aja. Iya, itu kayak alternate universe. ya. Kalau kayak gimana ya? Kita kan kayak nggak bisa ngerubah masa lalu juga. Jadi kalau emang misalnya kita mau rubah masa lalu itu, kalau kita ngubah belum tentu jadi masa kita yang sekarang. Jadi ya udah kayak biarin Iya. ngalir dan biarin jadi cerita dan jadi kita, ngerti nggak? Paham. Tapi Setuju, kayak bro. kadang sebenarnya kayak kita udah tahu kayak ya udah masa lalu ya masa lalu, tapi pasti kayak kita ada kepikiran gitu sih kayak fuck kenapa gue dulu nggak gini, fuck kenapa gue Ya. nggak gini. Ya kayak pasti ada Itu kayak manusiawi sih. penyesalan. Heeh. Itu kayak Tapi kebanyakan what gini if dah. gitu. Iya. Iya. Kayak lu tapi dari situ gue kayak belajar kalau misalnya semua pilihan yang lu pilih itu pasti lu bakal ada walaupun sedikit pun sesalnya. Jadi ya gue udah pernah ngomong kayaknya di podcast yang serius ke-5 atau ke-10 dah, lupa gue. Kayak lu ya udah jangan seselin gara-gara lu kalau milih apapun lu pasti ada penyesalan sedikit pun ya. Iya. Iya, Jadi makanya. sekalian aja. Kayak kadang Tapi tuh Dan- kayak Alam. tapi kadang kayak gua hal yang paling kayak gua seselin tuh yang kayak dulu tuh gua pas zaman SMA gua ada punya kayak sahabat yang kayak gua bener-bener kayak bolos sama dia, yang kayak kalau minum sama dia, terus yang kayak kemanapun sama dia juga. Kadang gue berdua sama dia kayak di rumah gue minum bareng, terus yang kayak Kok minum lah? Waktu itu- Minum lu mention 2 kali. Sorry. Lanjut lagi. kan di rumah beda tuh sama yang lain. Karena kalau di rumah berdua itu kayak beda. Intim, ya nggak sih? intimate. Intim. Iya, jadi intim. Ya. Jadi yang Gokil deh. kayak waktu itu gua keluar kota gitu. Terus yang temen gue itu malam itu crash dan meninggal. Terus Malam yang kayak pas. gue lagi di luar kota. Oh. Jadi yang kayak gue nyesel banget di situ, yang kayak fuck, kayak gue kayak I don't even say goodbye gitu loh sama dia gitu, dan dia nggak say goodbye juga ke gue. Di situ gue yang kayak anjing, kayak bangsat dah. Gue selalu kepikiran yang kayak what if kalau gue nggak keluar kota, kayaknya dia malam itu nggak kemana-mana dah, kayaknya dia ke rumah gue dah. Terus gue ngobrol sama dia dah kayaknya kalau di rumah, kalau gue emang di situ. Terus dia kayaknya masih ada deh di situ. Gue yang kayak anjing, dan gue sakit itu yang kayak gue nggak bisa say goodbye for the last time gitu, dan gue nggak bisa ngeliat dia juga. Gue besoknya kan langsung pergi tuh, balik lagi. Gue udah balik itu ngeliat dia udah yang di bawah tanah, dan di situ gue yang kayak nyesel banget, kayak fuck gitu loh, kayak I wish I could turn back the time gitu. Tapi kayak ya udah, kayak mau gimana lagi, ya nggak sih? Iya. Itu sih gue. Tapi itu lo harus, tapi lo tahu kan kalau misalnya itu perasaan yang kayak gitu tuh kayak lo merasa bersalah banget
Tapi itu bukan salah lu, tapi lu merasa bersalah banget, lu nggak bisa ngapa-ngapain Iya. juga. Merasa bersalah ya. Heeh. Iya benar. Kayak nyesel aja, kayak coba aja. Pasti lu ada pikiran kayak coba aja gini-gini, coba Iya. aja gini-gini. Nah, yang gue kesel tuh ya orang yang ngebawa dari TKP ke rumah sakit itu abai. Kok jadi abai dah? Abai itu banter banter tuh dah. selalu ada, woy. Banter banget Tapi dia, sumpah. di situ gue respect banget sama abai karena waktu itu Tapi Delvin tahu semuanya apa nggak? chaos. Enggak. Itu Lu kakaknya tau Alam. abai gak? Kakaknya Iya. Alam. Ya, itu Oh, iya. kakak alam militer jiwa Iya, raga iya. Terus Indonesia. yang kayak gue ngerasa respect sama abai waktu itu karena waktu itu temen gue yang lagi chaos banget malam itu, jadi yang kayak semuanya panik dan bingung harus ngapain karena di TKP tuh dia yang kayak hancur banget. Terus abai yang nganterin temen gue tuh pada hilang, bingung. Gue tahu temen gue itu udah meninggal, itu abai yang nelpon. Itu gue di grup gue telepon semuanya, nggak ada yang ngangkat. Gue bingung ini apa. Mereka cuma ngechat kayak doain ya teman kita. Terus gue yang kayak apa? Terus yang gue telepon semuanya nggak Kayak ada yang nggak ngangkat. ada rasa. Iya, gue nggak tahu. Mungkin kayak gue paham mereka kayak panik harus gimana nih gitu. Gue paham, tapi kayak bingung aja gue. Terus apa yang nelfon gue? Terus dibilang ini gue yang bawa ke ini. Terus Abah yang kayak jadi di ruang jenazah tuh yang kayak ngasih lihat KTP-nya yang gitu-gitu deh, yang kayak ngekonfirmnya gitu. Ngurusin gitunya. Iya, terus yang kayak di situ gue yang kayak anjing dah, fuck. Terus gue yang kayak gue sempet marah banget sama temen-temen gue, tapi gue nggak bisa juga sih marah karena gue nggak di situ, gue nggak tahu perasaan mereka gimana, segugup apa, sekacau apa. Gue juga kalau di hadapan gue temen gue kayak gitu, kayaknya gue yang kayak pingsan dah kayaknya. Tapi lu kayak masalahnya tuh nggak, ya kan nggak sesering itu juga kan kalau teman mati ya. Jadi kayak itu mungkin pertama kali untuk mereka. Terus ya kita juga nggak tahu kan kita bakal ngapain kalau misalnya teman kita di depan kita banget. Kita kan nggak bisa kayak tahu dengan pasti kita bakal ngapain di tempat itu. Ya. Jadi ya. Tapi pas temen lu kecelakaan itu benar-benar parah banget, kayak di tempat Parah banget. motor mobil. Motor. Oh, Kalau mobil kayaknya nggak mati dah. Iyalah. Iya, kalau mobil kan paling pasti kayak kayak patah bisa doang dah. ketolong gitu. Heeh. Itu dia nabrak kayak apaan? Dia di trotoar tuh pasti ada lampu gitu kan. Nah dia start dari lampu merah, terus ngegas, terus kayak dia, lu tau gak sih yang kayak orang mau bawa motor yang sampai yang kayak gini, yang cepet banget. Iya tahu. Ya. Heeh. Jadi Terus dia dia crash. udah nggak lihat, terus yang kayak ke samping terus crash, tapi dia mukanya nabrak tiang listrik gitu. Jadi Hancur kayak- berarti ya. Hancur banget. Itu lu emang lagi di mana, Lam? Di luar kota, lagi Jakarta. Iya, gue di Palangka. Oh, di Palangka. Iya. Dan tainya malam itu gue kan yang kayak gak tidur karena gue nangis, terus yang kayak nangis banget gue. Oh itu Terus- dia meninggalnya di tempat langsung. Iya, di tempat langsung. Terus yang kayak gue bilang ke nyokap bokap gue, enggak, mereka lihat gue kenapa nangis, temen gue meninggal gitu. Gue pagi ke Banjar ya, terus mereka nggak ngizinin. Gue yang kayak gue langsung marah banget di situ, yang kayak nggak. Ya seharusnya gua kan pergi. kayak lu ada di Kayak- situ di saat momen Iya. yang itu kan. Iya, terus yang kayak akhirnya ya udah gue pergi, terus gue marah-marah sama satu keluarga gue. Terus ya udah gue ke Banjar, tapi gue nggak sempet lihat muka dia. Pas gue nyampe tuh udah yang kayak dimasukin ke lahan, apa sih, kotak Kuburan. Tanah. dalam Tanah. tanahnya itu.
ke liang lahatnya itu. Terus ya udah. Terus gimana? Lu sampai sekarang tuh masih ada kayak percikan-percikan hangat sedihnya yang kayak tiba-tiba datang nonjok dada dikit. Eh, Selama yang 2021 yang kayak dari tengah, kayak dari bulan Junian gitu. Itu Gua baru-baru kayak Lam. 1 tahun yang lalu, bulan Juni tahun kemarin. Oh 2020 berarti. Eh. Nah, gue Baru dong. the whole 2020 itu gue yang masih yang kayak tiap hari nangis, yang kayak tiap malam nangis. Ntar gue yang kayak mau tidur kepikiran lagi. Terus kayak beda aja. Dari situ gue sama temen-temen gue semuanya kayak udah lumayan pisah-pisahan juga gara-gara insiden itu. Gak yang kayak dulu lagi gitu. Terus yang kayak kalau untuk sekarang sih gue yang kayak udah lumayan ikhlas. Kayak dulu tuh yang kayak gue kadang kalau gue yang lagi fucked up banget, gue ke kuburan dia terus kayak sendiri gitu, terus gue yang kayak gue nangis di kuburan dia, kayak sambil ngobrol sama dia. Tapi sekarang gue yang kayak oke lah, nggak apa-apa gitu, kayak ya udahlah gitu. Tapi Tapi kadang ada yang kayak malam-malam kayak tiba-tiba kepikiran aja pas gue udah mau tidur, tapi ya kayak kelintas, terus gue yang kayak menangis sedikit, tapi kayak udahlah gitu. ya tapi rasa kehilangan temen dan lu apa ya, kayak dia tuh selalu ada di hidup lu, kayak apa-apa dia selalu ada, tapi pas di saat dia butuh kayak lu ngerasa lu tuh nggak di samping dia, terus kayak nyesel gitu. Iya. Itu tuh kayak rasa apa ya, gue belum pernah ngerasain, cuman anjing pasti kayak rasa itu kayak fucked up banget, kayak campur, lu lebih dari sedih deh kayaknya, kayak sedih, nyesel, ada semua ada. Itu bener-bener gue yang kayak gila dah, air matanya kayak segalon malam itu, tapi kayak ya udahlah. Kalau Dari menurut situ gue jadi sorry. pelajaran. Kenapa? Kalau menurut gue mungkin yang kayak lu ngerasa nggak bisa maafin diri lu itu gara-gara kayak istilahnya kayak pertemanan lu tuh nggak ada closure-nya gitu loh. Kayak Kayak soalnya temen gue juga barusan ada yang meninggal terus crash juga. Nah Oh, itu iya tapi dulu gue udah nggak gitu deket sih, cuman istilahnya kayak masih sering kontek-kontekan gitu loh. Kayak dia kan di Makassar, terus kayak kita sering janjian yang kayak kalau gue pulang bakal main bareng dia kan. Terus kita yang dulu hampir kayak tiap subuh, tiap malam gitu, pas masih corona parah banget itu, kita kayak main PUBG terus gitu loh, tiap hari ngobrol, udah kayak curhat-curhatan gitu. Terus tiba-tiba gue ditelepon pagi-pagi, ini kayak berapa bulan lalu gitu, kayak ditelepon pagi-pagi sama temen gue. Terus temen gue nangis gila gitu, tau gak sih, kayak nangisnya gitu nelfon temen-temen gue. iya ya kayak gitu. Itu shock kan ya. Iya. Sumpah, Kayak gak itu bisa gua- nafas lagi gitu. Gue lagi ngerokok sambil berak kan. Terus gue main HP, temen gue nelfon, woi si itu meninggal. Gue kan yang baru setengah sadar ya, itu masih pagi gitu loh. Kayak gue lagi isap rokok, terus kayak, hah lu bercanda ya? Kan biasanya suka bercanda aneh-aneh gitu kan. Iya. Terus kayak Nah temen pas- gue tuh kayak gitu juga. iya anjing. Itu kayak pas gue tahu, gue kayak nggak bisa berak, nggak bisa ngerokok gitu anjing, tiba-tiba kayak buk gitu. Tapi kayak gue nggak bisa nangis juga, kayak bener-bener Iya. kayak Gue apa gue juga pernah ngerasain yang kayak, gue tuh inget September lalu, gue tuh itu teman kecil gue, teman tetangga deket banget sebelahan rumah gue. Jadi rumah gue tuh kayak ini, gue tuh punya 5 sahabat dulu pas teman kecil gitu. Ini rumah gue di tengah, dan ini kanan tuh rumah teman gue. Dia tuh punya kakak cewek, dan temen adiknya tuh cowoknya itu bener-bener deket banget sama gue, dan gue juga udah deket banget sama keluarganya. Terus yang sebelah kiri ini cewek, dua-duanya adik kakak. Nah di situ tuh gue tuh sering main bareng sama mereka. Dan waktu bulan September, sebelumnya
gue tuh ditinggal sama dua tetangga ini. Kayak yang pertama yang sebelah kanan itu mereka berdua tuh pindah ke Tangerang, dan yang sebelah kiri itu mereka juga pindah tapi masih di Bandung. Kayak beda apa namanya, beda tempat gitu. Komplek beda daerah. Ya beda daerah. Nah pas bulan September 2020 gue juga kan udah jarang kontakan sama mereka. Kayak sesekali lah, paling kayak DM balas ini, terus kayak kangen-kangenan kayak gitu. Nah pas bulan September tahun lalu 2020 gue tuh ditelepon kayak tiba-tiba, enggak ditelepon, di DM sama adiknya yang cowok itu, kayak Vi, Mbah Hani meninggal kayak gitu. Gue sebut nama nggak apa? Ya pokoknya Gak apa. meninggal gara-gara komplikasi lambung kalau nggak salah, terus ke jantung gitu. Terus gue di situ kayak, gue kan di situ posisinya lagi ini ya, lagi jalan sama mantan gue dulu. Terus kayak gue tuh abis kayak seneng gitu kan, kayak abis jalan. Gue juga, lu tahu Trans Studio kan, Trans Studio yang kayak Dufan tapi indoor. Nah gue abis main dari situ, terus kayak gue lagi abis main terus makan, terus di DM kayak anjing, seriusan, kayak nggak nyangka aja gitu, kayak teman kecil gue yang biasa sering main terus Nggak kayak beneran gitu ya? iya kayak Iya. gue juga kayak yang nanya gitu, hah serius, gimana kejadiannya dan lain-lain. Gue kayak nanya dan anjing, itu kayak rasa paling apa ya, paling bingung, kayak nggak bisa nanggepin, tapi kayak ada Lu udah kehabisan kata-kata, lu udah yang iya kayak kayak wah, kayak kehilangan banget lah gitu. sama gue yang pas malam itu gue ngerasa kayak anjing. Gue ngerasa kayak Walaupun- malam itu tuh kayak bukan nyata gitu. Kayak nggak nyata. Walaupun Iya. gue udah jarang kontekan dan yang apa namanya, yang lain-lain, tapi masih ada rasa kehilangan karena yang ini tuh teman gue tuh apa namanya, ngebuat memori gue berwarna kayak gitu. Itu teman kecil gue yang gue sering main lah, inilah, dan anjir gue di situ kayak nggak tahu dah. Tapi gua nggak pernah ngalamin kayak gitu. Tapi kalau gua pikir itu kira-kira rasanya sama nggak sih kayak kalau misalnya yang pas masa SMA itu tiba-tiba corona datang dan dalam beberapa hari, beberapa minggu SMA udah nggak ada lagi gitu. Untuk Alam sama Delvin ya. Kalau lu SMA juga cuman belum selesai SMA-nya kan. Jadi mungkin masih ada kayak chance untuk offline sebentar lagi Offline gitu. sebentar. Ya. Nah, kalau misalnya yang kayak gue enggak sih. Kenapa? oh enggak. Kayak di sisi yang kayak oh, kita nggak dapet closure, tiba-tiba nggak ada aja. Dan tiba-tiba hilang dari hidup dan lu nggak bisa nyentuh lagi sama sekali seumur hidup lu gitu. Dari sisi itu kira-kira sama nggak sih? Gue nggak tahu soalnya. Nah, kalau dari yang experience gue, kejadian yang meninggal itu pas baru kayak lulus SMA 1 bulan. Jadi yang kayak itu kayak double, jadinya kayak gue kayak tiba-tiba kayak anjing, gue udah nggak bisa pagi-pagi bangun telat ke sekolah, terus kayak gue pakai baju SMA, terus yang kayak dimarahin guru. Gue nggak pernah ngerasain itu lagi. Terus gue yang kayak anjing dah, kayak gue nggak nyangka di situ yang kayak fuck, tiba-tiba aja gitu, kayak kita tiba-tiba Ya. nggak bisa ngerasain itu lagi. Dan gak lama itu terus yang temen gue meninggal. Terus di situ gue yang kayak kacau banget. Dan di situ langsung tuh kerasa yang kayak semuanya pada yang kayak trauma, yang udah yang nggak yang kayak dulu, yang kayak walaupun udah lulus tuh kayak setiap pagi yang kayak ngebubur yuk, terus yang kayak semuanya pada ngebubur, terus yang kayak
kayak zaman SMA lagi. Kayak kan gue bisa kalau SMA tuh kalau pagi tuh ngebubur dulu sama temen-temen gue. Itu pasti tuh kayak siap pagi. Jadi yang kayak masih ada feel-nya lah dikit, tapi abis itu udah yang kayak udah nggak yang kayak dulu lagi. Terus yang di situ yang kayak anjing kerasa banget kayak Iya kan soalnya kalau kayak SMA terus dipotong corona itu kan kayak pasti suatu saat bisa ketemu lagi. Tapi kalau kehilangan temen yang emang udah nggak ada di dunia, kayak ngerasanya ya, wah emang kayaknya bukan kayaknya lagi, emang nggak bisa ketemu untuk selamanya karena emang udah Iya, beda bener. alam kayak gitu. Iya, bener. Jadi ya nggak nyangka aja gitu bisa cukup sampai di sini. Dan kita kan nggak bisa nge-expect waktu itu kan ya, waktu Iya. kejadian mereka pindah, mereka hilang. Jadi ya Iya, kalau ngerasanya kayak- pasti kayak gitu. Apa sih kayak yang kalau misalkan nggak bisa sekolah gara-gara corona itu kan kayak biasanya kan orang-orang juga sekolahnya kayak lu pada kan pasti lebih seneng sama temennya kan dibanding sama sekolahnya gitu loh. iya kayak lah, Ya. siapa yang enggak anjing. iya anjing. Lah kayak lu masih bisa revisit kayak teman-teman lu lagi gitu loh. Sedangkan kalau Iya. meninggal kan apalagi yang kayak tabrakan gitu. Kalau misalkan bukannya gue ngebandingin penyakit gitu sama Iya. tiba-tiba meninggal, tapi kalau kayak yang misalkan penyakit yang parah gitu, istilahnya walaupun susah tapi kayak masih ada closure-nya gitu gak sih? Kayak lu masih Iya. masih bisa nemenin dia gitu. Sedangkan kalau Iya, yang lu bisa tiba-tiba kayak dalam ke rumah semalam- sakit. Iya. Iya. Ya. Kayak semalam lu tiba-tiba nabrak meninggal gitu kan, lu nggak ada yang kayak say goodbye atau kayak minta maaf atau kayak peluk Iya. dia buat terakhir kalinya gitu. Ya. Iya bener, kayak bener-bener kayak sebelumnya tuh lagi pada jalan yang kayak lagi ngumpul, terus pas pulangnya crash, terus yang kayak anjing. Nah tapi yang temen gue tuh dia sebelum kejadian tuh kan lagi nongkrong, terus yang kayak nongkrongnya tuh malam itu tumben kayak nongkrongnya nggak di satu tempat dong, kayak ke sini ke situ ke sini ke situ. Terus yang dia yang kayak banyak kayak dia sama pacarnya tuh yang kayak main kayak apa sih ski source apa sih yang kayak gunting batu kertas gitu. Ya. Iya. Rock Terus yang paper kayak- scissors. Terus yang kayak dia bilang ayo tebak siapa yang duluan, siapa yang pergi duluan katanya. Terus kayak dia yang bilang gitu-gitu. Terus yang kayak sama temen-temen gue yang kayak makasih ya maaf banget ya gue ya gitu ngerepotin Oh. gitu. Dia ngomong-ngomong gitu-gitu sama temen-temen gue. Nah tapi pas malam itu nggak tahu dia kenapa nggak ngechat gue sama sekali. Tapi kan kita nggak tahu juga sih, tapi kayak pas itu yang kayak anjing dah gitu. Terus yang kayak Ya. udah. Lu ngerasanya kayak temen gua ada closure-nya gitu. Tapi lu nggak dapet rasa closure itu kan. Oke. Dan itu yang bikin lu kayak anjing, kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu. Iya. Dan gue masih sampai sekarang nggak pernah dimimpiin sama dia. Itu gue yang kayak masih bertanya-tanya sih. Mungkin suatu saat lah. Temen-temen gue udah banyak. Iya. Tapi lu kan, aduh gue bingung. Tapi lu pernah nggak kayak ada cerita lain kayak selain ditinggal temen lu, dan ada nggak sih kayak yang lu ada kayak yang pernah jadi momen spesial sama orang ini, tapi orang ini kayak udah hilang dari hidup lu, dan lu harus ngejalanin hidup lu kayak sehari-hari kayak biasanya kayak gitu. Lu pernah nggak nemu orang itu? Maksudnya kayak nggak meninggal tapi udah nggak ada di hidup lu lagi gitu. Nah Iya, iya, udah pergi di hidup gua tapi masih ada. Tapi Peras gue dari dulu tuh gua. silakan nak. Nggak apa-apa. Gestar. Akil dulu. Gestar dulu. Oke. By Kalau gua the way ini dia tuh kakek NPA ya, karena dia nih yang Oh iya, bikin kakek NPA. podcast ini. Kakek. Anjing. Oh iya, buat Dia kalian yang nggak tahu, Delvin. Sebenarnya Assalamualaikum. Delvin tuh yang kayak gini. Nah, Iya, kita di kayak bawah. gini. Iya. Kayak gini. Iya. Kita di bawah Bener dia itu. kayak 3 cabang. Gua Alam Akil, dia kayak gini di atas sendiri. Dia ibarat itunya lah pokoknya.
pakai pencetus. Anjing. Tapi benar. Oke, boleh. Apa sih tadi ngomongin apaan? Oh, gua yang kayak gua kadang suka nge-scroll archive story gua kan. Terus kadang nggak sengaja ngelihat kayak orang-orang yang dulu gua deket gitu loh. Terus kayak pas gua ngeliat sekarang itu, gua ngeliat dia itu kayak yang gua udah nggak kenal dia gitu, paham gak sih? Iya, udah Kayak, jadi beda kan. iya, Itu tuh rasa paling ngentot. Woi. Archive IG, Snapchat, memories itu tuh semua getot semua. Itu tuh Getot Itu ada hal lagi. yang paling membahayakan. Gak boleh. Sumpah, satu lagi itu Facebook anjing, memories Facebook. Oh iya, Facebook anjing. Kalau Facebook tuh jauh ke belakang. Iya, kalau Facebook tuh kayak itu gila. Di jauhnya tuh kayak rus. Kayak gitu. Tapi yang kalau archive-nya IG tuh sama Snapchat itu tuh pasti SMA tuh di situ semua. Terus yang kayak lu kadang tuh ada Itu dalam satu tahun tuh lu kayaknya 3-5 kalian yang kayak ngecek lagi satu-satu. Terus Iya, yang kayak iya. Sumpah dah. anjing dah gitu. Terus biasanya itu di Masa bawah ada tuh- kayak memories from 2 years ago gitu. Kalau Iya, iya. itu Iya anjing. Kalau Sumpah, Mas, saya ada tuh muncul kayak- kayak kita lagi iseng buka archive terus kayak ada tulisan yang kayak gitu, memories from 2 years ago atau 1 years ago, itu kayak anjing. Itu langsung basah di celana. Sumpah, tapi tuh gue masih nggak bisa kayak ngertiin konsep orang yang dulu lu kenal tapi lu udah nggak kenal sekarang. Itu tuh kayak orang itu lu udah pernah kayak share memories sama dia udah tahu semua secrets lu udah tahu semua secrets dia. Sekarang secrets lu ini cuman di dia doang dan lu nggak bisa ke dia. Terus abis itu kayak Ke dia lagi. itu aneh banget. Kayak Iya, udah iya. bertolak belakang. Kalau kayak Iya. kita kayak dipisahin terus kayak masing kayak ditutup oleh waktu gitu, kayak gitu. Sumpah dah. Ngerti gak sih gue ngomong apa tadi? Kayak cuma Tapi gue pernah kayak- lihat kayak ada garis gitu, kayak ilustrasi gitu. Jadi kayak misalkan lu ini orang lain gitu kan. Kayak misalkan pacar itu kayak pacar tapi lu putus, dia kayak bersilang gini. Terus kayak ketemu satu Iya. kali terus kayak berpisah. Terus kayak ada yang kayak lama gitu, itu kayak teman lama gitu, tapi ujung-ujungnya berpisah juga gitu. Itu kayak ngentot banget. Kayak gue ngerasa itu kayak relatable banget sejak Sumpah. gue masuk kuliah. yang Iya, sakit itu apa namanya? Ada yang lain gitu tapi yang pet. Itu tuh kayak lu lama terus habis itu dia datang sebentar terus cabut lagi. Itu tuh kayak sakit banget gue ngeliatnya. Iya anjing yang kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong pet yang udah nggak ada. apa boy? Gimana? Oke, ini kan masih di satu topik. Nah, oke. Gimana Lam? Kalau masalah pet Cerita nih, juga. kucing gue ya. Kucing. Kucing gue tuh Kucing. apa? Sumpah, ini podcast bingung namanya. Ini pet kucing kan maksudnya, peliharaan. Iya, Pet. pet kucing. Oh, Pet Itu jalur. yang di bukan ego. Pet jalur atau pet kucing? Gue emang maksud kucing itu Delv yang lu bilang ilustrasi itu ada line yang pet. iya itu. Dia sebentar doang Oh, yang kan pet. datangnya Iya, terus iya, keluar iya. lagi. Iya. Iya. Tuh, gue harus nyari dah. Kalau kucing gue tuh dulu pas banget ada nyatu juga nih sama yang temen gue tadi, karena dulu tuh gue masih inget kayak di kuping gue tuh masih ada nada temen gue tuh setiap kalau ngeliat Nih. kucing gue tuh dia manggilnya gimana. Iya bener yang itu. Tuh, ini yang pet, yang dog. Dia kayak cuman sebentar dikit, setengah matang doang. Iya. Bajingan dah. Ya, Nah lanjut. jadi Sorry. dulu tuh
gue masih inget kayak nada yang temen gue dulu kalau manggil kucing gue gimana, terus yang kayak ngatain kucing gue gimana. Karena gue dulu tuh biasanya kalau gue berdua sama dia kan gue di rumah gue minum, itu kucing gue ada di kita juga, dia ikut nggak ikut minum tapi yang kayak ikut duduk bertiga kita. Dan kucing gue itu deket banget sama yang temen gue itu, yang kayak dia suka banget. Nah pas temen gue meninggal, gue pas yang kedua kalinya ke kuburan dia itu gue bawa kucing gue ke kuburan dia, gue masih ada fotonya. Terus kayak 2 bulan abis itu baru meninggal kucing gue. Terus Kok kehilangan combo dah? dua-duanya. Sumpah. Hidup lu Nah mager dan dah. pas itu tuh hidup gue tuh yang kayak waktu itu banyak banget kayak kombo-kombonya waktu itu. Makanya gue bisa bilang 2020 tuh tahun terbangsat gue di hidup gue. Itu kayak lo Gimana? ditampar terus diinjek terus dipukul terus diinjek lagi. Iya. Nggak, Nah, abis ada itu lagi Pak, finalnya itu. diludahin. Ya, Sumpah. Jadi gue tuh yang kayak sedih banget. Terus yang kayak waktu itu tuh kan kita baru yang masih ada demam, kayak masih ada yang kayak sama SMA tuh masih di kepala kita. Terus yang kayak gue waktu itu masuk kuliah gak diterima juga, itu gue yang kayak kacau banget. Terus yang kayak masalah percintaan gue juga, masalah percintaan gue lagi ngentot banget juga waktu itu. Gue yang kayak ditinggalin ngentot. Terus yang kayak Sumpah, ini alam Itu cerita yang sakit kayak- namanya. Cerita sakit Itu gue ini bener. gue yang kayak parah banget anjing. Terus gue waktu itu yang kayak cuman di lockdown di Palangka, gue nggak dibolehin balik ke Banjar. Jadi gue yang kayak berapa bulan tuh gue cuman ngeliatin 4 kotak dinding. Iya. Dan gue nggak ada teman sama sekali di kota itu. Jadi gue yang cuman yang kayak di kamar, terus yang masih ada masalah, semua masalah itu di kepala gue. Jadi gue yang kayak di situ, gue yang kayak kayaknya the lowest gue deh kayaknya. sumpah Tapi tapi apa? bintang tamu petal. Enggak. Akhirnya Enggak, lagi lu. lagi. Enggak, tapi itu yang tadi Alam bilang yang kayak kamar kotak gitu, sumpah dah gue ngerasain kayak waktu yang corona itu gue sempat balik ke sini terus kayak nggak keluar gitu kan. Terus kamar gue kan dulu kecil banget, lebih kecil dari ini. Itu kayak mental breakdownnya pas di kamar kecil sama kayak di kamar yang gede itu beda banget anjing, kayak gue sesak Iya. napas gitu. Iya Sumpah. anjing, kayak lu kayak ngeratap atap terus kayak di back sound sama lagu-lagu sedih goblok, terus kayak lu cuman diem doang karena ya udah kayak gak ada hal yang Sumpah. dilakuin lagi selain itu. Itu yang alam di Palangka sendiri, itu yang kayak dikerumuni 4 kotak dinding tapi lu nggak ada temen. Itu tuh kan kayak kalau misalnya ada temen kita keluar dan yang kayak pikiran kita tuh ke transfer Langsung gitu ke-distract. dan keluar, mengalir keluar gitu. Kalau kita di dalam kamar 4 kotak gitu kan mantul otak apa namanya, kayak pikirannya mantul terus habis itu balik lagi ke lu, terus kayak lu nggak bisa lu nggak Jadi bisa gede. ngebawa semua itu, terus kepala lu besar. Itu nggak enak banget rasanya, gue pernah soalnya. Itu gue bener-bener waktu itu yang kayak nangis gue tuh kayak sering banget dah, yang kayak seminggu tuh kayak 5 kalian 4 kalian yang kayak. Dan yang lebih parah itu yang kayak lu lagi di lowest point lu tapi nobody knows about that. Jadi kayak lu cuman berjuang sendiri dan lu gak bisa bilang ke orang karena kayaknya nggak penting juga kalau kita ngomong ke orang. Jadi kayak kita struggle-nya sendiri dan kita nge-heal-nya sendiri juga. Di situ yang kayak ngentot.
gue ada pengalaman yang nggak kayak tentang move on gitu, tapi kayak nyesel gitu, tapi bukan tentang temen, tapi ke keluarga. Oke. Boleh. Jadi gue kan dari dulu orangnya sebelum kuliah gitu, orang gue kayak rada keras gitu kan. Terus bokap gue juga rada keras gitu. Terus gue tuh nggak pernah yang kayak deket banget sama bokap gue. Gue tuh paling deket sama nyokap gue. Terus belakangan gue mulai sadar gitu, kayak gue nyesel selama ini, kayak waktu gue masih SMA, gue masih SMP, gue bukan yang ngedeketin dia tapi malah ngejauh dari dia gitu. Sedangkan pas udah kuliah gue malah pengen deketin dia tapi udah telat gitu loh. Kayak gue juga udah lumayan gede, terus kayak kadang agak malu gitu kalau misalkan gue mau misalkan meluk-meluk atau gimana. Kalau kan pas Iya, gue masih SMP SMA lebih apa sih, kayak lebih bisa gitu loh. Terus kayak sekarang juga udah sibuk kerja, udah sibuk kuliah gitu, udah susah balik. Itu kayak gue nyesel banget anjing, kayak anjing kenapa dari dulu gue nggak ngabisin waktu gitu loh. Gue masih belum bisa Sama move on dari keluarga. itu sih. Kayak itu benar-benar masih, gue ngerasa bersalah banget di situ. Masih ngikat banget gue. Kalau gue yang dari sejak yang kejadian itu, dari situ tuh gue udah yang kayak gue ngejauh banget dari keluarga gue, karena gue kayak di situ berantem mulu gue sama keluarga gue. Dan dari situ sampai sekarang kayak gue ngerasa gue udah jauh banget dari keluarga gue, kayak pokoknya jauh banget. Kayak gue ngerasa asing aja sekarang sama keluarga gue. Kayak gue yang salah satu yang kayak gue ngerasa kayak gue gak ada di situ. Kayak entah dari guanya sendiri yang mikir gitu, tapi kayak gue ngerasanya kayak gitu, yang kayak anjing Lu gue paling jauh banget asing sama mereka. Iya, kayak gue ngerasa udah yang kayak terlalu jauh. Jadi kalau yang kayak kumpul keluarga, gue juga yang kayak gue bingung, gue nggak ada yang ngobrol sama mereka juga. Paling kalau emang mereka yang ngajak ngobrol, baru gue yang kayak ngobrol. Kalau enggak ya udah, kayak mungkin gue di kamar, atau yang kayak pas lagi kumpul gue keluar, kayak gue keluar nongkrong atau kemana, atau enggak gue stay di kamar gue aja. Yang pas lagi mereka yang kayak di ruang tamu lagi ngobrol satu keluarga, itu gue yang kayak cuman asing aja, kayak gue udah jauh banget. Dan gue nggak tahu bisa ngebalikin itu lagi atau enggak. Tuh, sedih banget sih. Cuman menurut gua kayak saran gitu, selagi kayak nggak tahu sih lu ya, tapi kayak saran berdasarkan pengalaman pribadi gua. Soalnya dulu gua juga yang seneng keras kepala gitu, jadi seneng kayak ngelawan di bokap gua. Jadi kayak gua selalu ngerasa kayak oh bokap gua nggak nurutin apa yang gua pengen gitu-gitu. Dan gua kayak kesel gitu kan. Jadi gue juga pernah ngerasain yang kayak lu gitu, kayak ngejauh. Gue sengaja misalkan kayak kumpul keluarga, gue kadang misalkan sendiri, atau enggak dulu gue pergi sama mantan gue. Nah gue ngerasa saran gue kayak kalau bisa jangan sampai lu ngelewatin waktu lu sekarang gitu loh, kesempatan yang masih ada. Kayak mungkin lu kayak kesel gitu, cuman itu kan nggak tahu sih, bukan gue nggak nyalahin lu ya, kayak no judge gitu di sini. Cuman menurut gue kayak biasanya kalau kita kayak gitu tuh lebih ke kayak ego diri kita sendiri gitu loh, kayak gengsi kita. Ya, Terus itu kayak gengsi. biasanya tuh kalau gengsi kita nggak sadar sampai kayak istilahnya udah telat gitu loh. Misalkan mungkin kayak orang tua kita udah nggak ada, itu kayak kita baru nyesel gitu, kayak anjing gue nyesel banget dari dulu nggak pakai waktu gue. Padahal sebenarnya jarak antara lu misalkan kayak gue dulu sama bokap gue itu cuman satu doang, kayak ego gue doang gitu loh. Kita cuma dibatasi nama ego, kayak mungkin sekedar kata maaf atau kayak I love you gitu buat keluarga gitu loh. Tapi gue tuh pernah dengar dari kayak cerita-cerita online, orang di online gitu. Mereka yang punya kayak masa lalu yang rough dengan keluarga dan kayak dengan orang tua gitu. Mereka yang bener-bener benci dan emang orang tuanya yang jahat gitu, dan ya pokoknya masa lalunya tuh nggak baik banget. Pas salah satu dari ortunya meninggal, mereka tetap rasa sedih dan kayak walaupun sebenci itu sama dia gitu, Iya, itu udah pasti. tetap ada rasa kayak sesuatu yang putus gitu, nggak tahu kenapa.
Ya, Padahal soalnya yang Tapi kayak gua- emang benci banget. Iya tapi Ya, nggak emang- tahu dah itu kayak gimana. namanya juga keluarga kan ya kak. Mereka yang kalau nggak ada mereka kan kita juga nggak ada. Jadi ya sebenci apapun kita, ya pasti orang tua ya pasti nomor satu gitu. Walaupun emang kayak mungkin rasa penyampaian rasa sayang mereka tuh kayak di kitanya nggak masuk, dan kita Beda-beda. kayak yang ngerasa rasa sayang mereka tuh nggak nyampe ke kita. Jadi kayak kitanya ya ngerasa tuh kayak emang jauh sama ortu dan ada timbul rasa benci kayak gitu. Kayak misalnya kayak Bener-bener. emang Tapi- didikan mereka yang keras atau apa, tapi ya emang kan itu kalau apa namanya bisa dibilang kan itu cara ngedidik mereka. Nah cara didik mereka tuh kan beda-beda juga, jadi ya nggak tahu dah. Jadi ya emang Ya tapi kita nggak bisa juga kayak selalu nyalahin kayak anaknya. Kadang orang tua juga harus iya kadang orang tuanya dikasih mereka harus bertanggung jawab gitu atas kayak misalnya perbuatannya anaknya seperti itu, ya mau nggak mau kan anaknya emang dari dulu lahir dan gedenya sama lu. Jadi ada beberapa hal-hal itu yang lu yang nyebabin gitu. Jadi ya lu nggak bisa Iya, kayak- full secara full gitu lu nyalahin anaknya. Nggak ada salah dari ortu tuh Iya nggak bisa. karena gue kayak misalnya kayak gue tumbuh kayak gini, karakter gue kayak gini ya karena ortu itu sendiri, cara didik ortu sendiri. Kayak misalnya kayak kita punya misalnya pemarah, terus kayak apa namanya ya, kayak ngebentak apa-apa kayak gitu, itu kan dari cara didik ortu sendiri itu juga. Jadi ya tanpa kita sadar ya kita punya sifat turunan dari orang tua itu, karena mereka ngembangin itu waktu kita pas kecil. Ya mungkin kayak Kayak- kalau Kayak menurut gue kadang nggak tahu sih, cuman gue ngeliatnya kadang gue ngerasa kayak kadang ada orang tua yang belum siap gitu loh punya anak, cuman Ya. terlanjur punya anak gitu loh. terlanjur Jadi kayak punya mereka, anak, heeh. iya mereka nggak bisa bertanggung jawab, terus kayak seakan-akan mereka nyalahin anaknya gitu, kayak ini gara-gara lu anjing, Iya. ini gara-gara lu gue jadi kayak Padahal gini. mereka yang ngewe. Makanya Iya, padahal mereka kayak iya iya. mereka yang buat anjing. mereka Tapi belum siap, kalian terus- ngelawan nggak ke kata-kata yang katanya tuh lu gue yang lahirin, kalau bukan gue yang lahirin lu nggak ada. Ya gue pasti kalau gue Itu pribadi gue ya, nggak suka dah gua kata-kata itu. i- Ya Iya, kayak anjing, kalau pas lagi berantem terus yang keluar kata-kata gue yang ngelahirin lu, itu kalau menurut Gua- pada- iya. Masa itu tuh kata-kata yang paling kayak gue kesel banget gara-gara ya kan lu yang milih untuk ngelahirin iya, lu gua. yang milih untuk ngelahirin kan, bukan kita yang mau, bukan kita Iya. yang milih untuk hidup. Jadi ya Iya bukan kita Lu emang mau- kayak dia kira tuh kayak kita tuh ngerengek dari perut, dari sperma untuk mau hidup. Kagak ada kan, maksudnya tuh kayak Kagak ada. lu sendiri yang beraksi untuk ngeluarin kita gitu. Jadi dia kalau terus apa anjing? iya Iya makanya sih. Kayak itu ngentot banget menurut sorry nggak sengaja menurut gue Ngentot itu nggak kayak- apa-apa goblok. Oh itu kayak ngentot banget karena kayak ngentat. nggak ada yang pengen juga anjing. Siapa yang pengen kayak istilahnya kalau lu bisa milih selamanya di surga atau lu milihnya lahir, siapa yang mau anjing? Capek dah. Iya. Kalau kita Makanya. pikir-pikir lagi kayak di titik kita yang sekarang ya, kayak kita kan nih lagi yang kayak di titik yang kayak kita baru lulus SMA, terus yang kita pusing banget kayak kita mikirin tujuan hidup kita nih kemana sih emangnya, kita harus kemana, Ya. ini kita harus ngapain, Kayak kita lagi fase diambang-ambang Quarter gitu life kan. crisis. Jadi yang kayak sebenarnya kalau di titik gue yang sekarang, kalau bisa milih kayaknya lebih worth it-an kayak kita nggak lahir Nggak aja ada. terus kayak di surga selamanya. Iya, nggak ada. Kayak nggak ada aja. Iya anjing, Makanya. capek gila. Capek Iya. anjing. Capek tambah banget. tambah lagi perkataan ortu yang kayak gitu yang ngebikin kita malah tambah pressure buat hidup ya, karena kita ditonjok sama kata-kata lu ngapain sih lahir di sini kayak bla 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 bla.
Ya kan kita nggak milih untuk hidup, anjing, lu sendiri yang milih. Jadi kalau gue misalnya kayak berantem sama nyokap atau bokap terus mereka ngeluarin kata-kata kayak gitu, ya paling kayak ya gue ngeluarin kata-kata yang gimana ya, gue tuh sebenarnya kalau lagi emosi tuh emang belak-belakan dan gue bodo amat sama perasaan gitu, karena emang lagi mereka yang duluan ngomong kayak gitu yang bikin hati gue sakit gitu. Jadi ya gue ngomong aja kayak ya lu yang milih buat ngelahirin gue, dan gue kan nggak milih untuk hidup. Dan pokoknya gue pernah juga kayak di fase itu, dan gue di situ kayak cuman diem, terus nyokap gue juga nangis, dan ya udah kayak maaf-maafan. Tapi di lain sisi itu keulang lagi, jadi kayak kata maaf tuh kayak cuman untuk penenang sementara, kayak cuman apa ya namanya, ya pokoknya kayak gitu, Kayak cuman buat kayak smoking break dulu sebentar doang. iya, Terus habis itu sebentar lanjut doang, lagi. tapi ya udah. Nah tapi pada akhirnya karena gue udah terbiasa dengan cara ngomong ortu gue yang kayak gitu kalau lagi emosi dan nggak kekontrol, ya gue kayak berusaha buat nerima aja lah. Mungkin emang itu karakter mereka, dan mungkin emang kalau lagi emosi ngelampiasinnya kayak gitu dan emosinya nggak kekontrol. Jadi ya gue sebagai anak ya mencoba untuk mengerti, walaupun itu kayak sakit juga ya, tapi mau nggak mau ya harus dingertiin, karena emang dia yang ngelahirin gue dan emang dia yang ngegedein gue gitu. Tanpa ada mereka ya paling gue bisa aja dibuang, anjing, atau gue tinggal di Jogja di pinggir jalan Anjing. di batu-batu. Lu ngatain kata gua. Itu ngatain. Gak bermaksud, bro. Ya pokoknya kayak gitu, anjing, kayak ya udahlah. Itu kayak mungkin kayak perkataan yang kayak gitu gue anggap kayak selewat aja lah, untuk nggak gue terlalu pikirin juga ya, karena emang emosi gitu ya, nggak kekontrol juga. Jadi ya udah. Tapi semakin tua emang kita kayak semakin ngerti dan bisa belajar motivasi orang ngelakuin sesuatu tuh gimana, dan kita bisa ngertiin Iya, orang. Seburuk apapun orang lakuin itu ya pasti gue semakin bertumbuh tuh ya gue pasti mikirnya ya yang baik-baiknya aja lah, jadiin pelajaran aja. Walaupun kayak masa lalu juga, kayak masa lalu yang jelek atau yang ngebuat gue terpuruk, ya gue jadi pelajaran aja buat kedepannya. Kayak tanpa hal tersebut ya kita nggak bisa bertumbuh, anjing, nggak grow up. Iya Entah. sih, Tapi- setuju sama Akil. Oke. Tapi kayak dari kalian kalian ada nggak satu hal, kalau bisa, kalau lu pada bisa ngulang satu kali aja di hidup lu bakal ngulang kemana dan lu bakal ngerubah apa? Siapa? Delvin, gestar, salam binal, salam bajingan. Gua kalau bisa diulang, gue pengen ulang dari SD sih. Kalau bisa gue pengen ulang dari SD. Gue pengen gunain waktu gue sebaik-baiknya buat belajar kayak skill baru gitu. Kayak dulu tuh gue sering dipaksain yang kayak belajar ngegambar, belajar alat musik, sama belajar hal-hal lain gitu loh. Tapi kayak skill tambahan gitu. Yang dulunya gue kira kayak, dulu kan gue kerjaannya olahraga terus kan, kayak main bulu tangkis, main futsal, basket gitu-gitu. Gue dulu mikirnya kayak pengen keren gitu loh, kayak anjing kalau olahraga keren. Terus kayak semakin gue tua, gue ngerasa kayak hidup gue bukan kesana, kayak ngapain dari dulu gue paksain. Mendingan kayak seandainya dari kelas 3 SD itu gue udah kayak tetap lanjutin latihan nyanyi sama latihan gitar, sekarang kayaknya gue udah bisa nyanyi dah. Atau kayak gue lanjutin menggambar gitu, sekarang gue udah kayak jadi graphic designer, anjing. Gue nggak hidup melarat kayak gitu. Gue lebih kayak ke situ sih. Kel. Gue paling juga SD sekitar kelas 5. Ini satu hal. Kayak Satu aja. SD itu tuh kelas 6 menurut gue
kelas 6 atau kelas 8. Itu menurut gue tuh titik hidup paling tinggi yang gue ngerasa kesenangan tanpa beban apapun itu tuh di situ. Semuanya naik, terus habis itu stop di situ. Ini gue seneng banget. Semuanya turun habis itu. Nah, gue ngerasa walaupun gue nggak bakal ngerubah apapun sih dari situ. Cuman gue pengen kalau bisa dibilang ngulang di masa itu. Soalnya gue bener-bener ngerasa nothing matters gitu. Kayak gue ada dan gue cuman setiap hari bangun. Terus udah nggak ada masalah lain gitu. Ya gitu sih paling. Kalau gue sih, gue kan dari episode lalu lu Alam juga udah pernah nanya hal kayak gitu. Terus gue jawab, gue nggak ada satu storyline gue yang gue pengen ubah. Tapi kan kalau emang ada kayak storyline yang kita ubah satu aja, pasti kayak nggak bakal Nggak jadi ngerubah. kita yang sekarang. Dan paling kalau gue nggak bakal ngubah storyline. Tapi kalau emang ada satu aja yang bisa gue balik ke dulu, mungkin gue bakal ngeiniin karakter gue untuk ngeapresiasi semua hal dan untuk mencoba untuk mengapresiasi aja dan untuk mencoba menghargai setiap detik dan waktu, karena ya pasti bakal nyesel ke depannya kalau kita nggak menghargai dan nggak enjoy di waktu tersebut gitu. Ngerti nggak? Nah, Ya, kayak itu gitu. tuh Kalau gua- itu perasaan itu tuh gue rasain pas gue di ujung-ujung gue tinggal di Jakarta. Gue kan baru pindah nih. Nah, di ujung-ujung tinggal Jakarta tuh gue baru kenal sama Delvin sama Aufa. Nah, si Delvin ini dia ngontrak di rumah gue. Anjing. Dia tuh setiap malam dia tuh nginep di rumah gue lama banget. Tapi gue sadar kalau misalnya itu tuh gue sadar banget di situ. Gue conscious kalau misalnya itu hari-hari ini gue hari seneng gue dan gue bakal kangenin ini. Kan dari dulu gue nggak pernah mikir kayak gitu. Gue let it flow aja. Tapi ini gue bener-bener first time yang gue ngerasain, oh ini gue harus nge-appreciate momen ini sekarang. Dan kayak dimaksimalin potensi hari ini juga. Jadi tuh kita kan kayak Delv waktu itu kayak kita udah tahu ini bakal jadi bakal jadi cuman memories doang. Makanya kita kayak wah anjing main aja terus kayak lu nginep 500 hari juga ya udah santai. Ntar kita bakal kangen juga. Iya, Terus kayak gitu kita di situ luar sampai pagi gitu anjing. sumpah dah. Kayak anak kuliah. Terus kayak ya setiap kita naik mobil gitu yang kayak kita jalan keluar kita nyalain lagu-lagu gitu terus habis itu kita udah tahu hari ini tuh bakal jadi memories ke depannya. Jadi udah kita gaspol aja. Itu terus habis itu jadi beneran. Sekarang gue kangenin masa itu juga. Ya. Tapi lu ingat gak waktu itu harusnya kita bisa kenal. Sebenarnya kita bisa kenal dari Desember. Karena waktu itu gue lagi di rumahnya Zara sama DT gitu-gitu. Terus mereka lagi nelpon lu. Terus gue kayak, "Woi, ayo ikut kesini dong, ramein gitu." Terus lu kayak mager gitu, jadi kayak jadi. Gue emang nggak bisa itu. Oh, oke. Tapi kan kalau misalnya gue waktu itu ke rumah Zahra gitu, mungkin bakal beda. Terus habis itu, ya itu kayak menurut gue kita kayak bertemannya sama Aufa gitu at the perfect time kata gue. Jadi kayak semuanya kayak inget satu gitu. Terus habis itu Udah kayak pada tempatnya gitu. iya. Satu hal yang di memories kita tuh emang tepat dilakuinnya. Kayak kalau nggak geser aja sedikit timelinenya mungkin kayak kita ya nggak bakal jadi kayak sekarang. Kayak ya udah. Kalau Alam Dan apa? rasa kangen. Alam nih, gimana Alam? Wah, sumber nih. Alam cerita tersakit dah. Dari tadi Iya, gue Alam. sakit. Gue ya. Kalau gue Kucus. kalau bisa ngilang, kok ngilang sih? Kalau bisa ngulang, Ngulang.
Gue bakal balik ke masa SMA gue, dimana waktu itu yang sadly gue lagi naik-naiknya, yang kayak gue 1 bulan ngasilin 20 jutaan. Tapi Gokil dah itu. waktu itu duitnya gue habisin ke hal-hal yang gak penting dan bodoh. Kalau gue ada di situ gue pukul paling kencang dan gue marah sampai lu bete banget. Gue selalu kayak gitu kalau alam boros gue marah gede. Kontol dah lu. Di situ gue yang kayak, kenapa gue pengen balik ke situ? Karena gue pengen, kalau gue balik ke situ kayaknya gue pengen ngelola akun itu dengan baik, dan gue tabung semua duitnya itu buat gue kuliah di luar negeri. Tapi karena Bagus. waktu itu gue bodoh dan boros, jadi gue yang kayak ngabisin duitnya waktu itu juga dan gak ada sisa lagi. Anjing. Tapi nih, Kayak gua Goblok tanya, dah lu. lu Kesel ngabisin duit, lu ngabisin duit kemana dulu? Enggak, kalau nih, gua bilang nih, kalau misalnya lu ngabisin duit untuk have fun dengan temen, menurut gua kalau lu Nah, di waktu iya. itu juga lu mikir itu worth it, mungkin emang itu worth it Nah, untuk sebenarnya- memorisnya gitu. Sebenarnya, ya, kalau waktu itu gue ngabisin duit kayak ke gue sendiri, yang kayak gue baru setiap hari gue makan ini, kalau gue mau ini gue beli ini, kalau gue mau beli sepatu ini gue beli sepatu ini, kalau gue mau beli komputer gue beli HP ini beli. Terus yang kayak kalau gue mau minum, gue kayaknya 60% duitnya aku minum dah. Ya, itu habits paling gue marah banget. tapi pas waktu itu gue yang lagi sedih juga, jadi yang kayak udah, dan kebanyakan duitnya tuh yang kayak gue habisin buat foya-foya kayak sama temen. Terus gue yang kayak waktu itu gue yang kayak sering banget yang kayak gue ke Jakarta sendiri. Terus gue yang kayak nonton konser gitu-gitu kan. Tapi sebenarnya sih kalau dipikir lagi kayak sebenarnya worth it, dan menurut gue nggak yang menyesali itu banget, karena gue dapet experience yang kayak cukup buat gue gitu. Tapi kalau bisa diulang lagi, kalau dilihat dari sekarang, kayak Dengan kalau lu yang bisa, sekarang. gue tabung aja terus kayak gue kuliah di luar negeri gitu. Tapi kalau misalkan dulu lu tabung terus lu kuliah luar negeri, kan banyak hal yang lu punya sekarang belum tentu terjadi gitu. Belum tentu Nah, itu terjadi. betul. Belum tentu lu ini podcast belum tentu ada kalau lu di Belum sana. tentu lu cerita itu di podcast. Iya, terus Iya, belum iya. tentu lu sekarang backgroundnya Gordon, tapi lu backgroundnya Paris apa kayak menarik. Siapa tahu lu di Paris miskin. Iya. Lu di Paris Ning- hidup yang foya dan keluar uang setiap ada champagne. Iya. Tapi gara-gara lu kayak gitu, sekarang lu jadi kayak lebih menghargai duit gitu. Kayak lu dulu, maksudnya kayak apa sih? Lu udah pernah ngerasain hidup kayak foya-foya gitu dengan duit lu sendiri. Terus sekarang lu udah kayak yang bisa yang kayak Menghargai. dulu gua udah ngerasain yang kayak foya-foya pakai duit gua. Gua udah ngerasain hidup kayak gini. Sekarang tuh lu udah bisa pilih gitu loh, kayak gua masih mau hidup kayak gitu atau enggak. Jadi kayak Iya betul. lu udah ngerasain gitu, jadi lebih bagus gitu kalau menurut gua ya. Iya. Karena kalau Dan emang juga ya, kayak kenapa? Udah dulu. karena ya kalau emang lu nggak ngerasain hal kayak gitu, mungkin kayak rasa lu sekarang mungkin nggak akan muncul, lu bakal tetap kayak gitu lagi. Iya. Kayak misalnya nih, orang yang hidup di keluarga kaya dari awal lahir itu nggak bakal se-appreciate orang yang dulu lahirnya miskin tapi gedenya kaya gitu. Karena mereka udah ngerasa apa rasanya di bawah, dan mereka bisa ngelihat view dari bawah ke atas. Kalau orang di atas kan kayak udah ada aja, dan kayak uang tuh cuman oh ya udah datang uang, Ya udahlah. datang udah. Iya betul. Nah Tapi kalau dari emang yang kayak dari kalangan gua- bawah kan bisa lebih menghargai gitu.
Jangan ngelam. Bawah pendek maksudnya. Atau Kalau nggak- itu kasar ngapain banget dah. gendut? Itu kasar Tapi banget cuy. ada satu hal yang kayak jadi kebawaan sampai sekarang tuh di gua, dimana gua kan dulu kayak lu bayangin anak SMA yang berumur 15 tahun punya penghasilannya 20 jutaan. Iya, Terus yang kayak kaget. gua yang sekarang yang kayak gua misalnya gue dapet job ini terus gue yang kayak ngeliat gajinya kayak misalnya 2 juta 1 bulan, 3 juta, terus gue yang kayak ke bawah sampai sekarang. Gue yang kayak selalu ada pikiran yang kayak anjing, gue dulu cuman di Iya. kamar cuman gini-gini doang, gue udah 20 juta. Dapat banyak. Ini gue seharian terus 1 Capek. bulan segini doang. Nah gue masih ada di kepala gue yang kayak gitu, tapi gue selalu kayak ngecoba ngilangin itu dan lumayan berhasil untuk sekarang. proses Ya, proses. Iya, proses. pelan-pelan. Karena gue bisa dibilang kayak gue enak duluan gitu loh jadinya. Iya. Kayak dapet duit enak duluan. Terus pas lu dapet yang kayak gitu yang kayak menurut lu nggak pas di lu kayak mengeluh soalnya lu udah pernah di Iya. fase yang lu banyak itu kan. Iya, iya. Tapi bisa juga itu waktu yang cocok gitu untuk lu apa namanya? Kaya. Jadi lu sekarang banget lu udah ngerti. Iya, lu udah ngerti. Lu lebih Kaya tuh kayak menghargai gimana? lah. Heeh. Iya. Kenapa? Rasvi. alami. Ya sekarang juga waktu yang cocok untuk ini untuk kalian download Anchor belum bagi kalian yang Wah, belum Anchor itu tahu. apa, woy? Anjing. Keren banget. Itu masuknya keren banget. Anchor itu Jadi apa buat dah? ini yang belum Gokil. tahu Anchor. Anchor apa? Anchor itu loh. Masa lu gak tahu Anchor? Apa itu Anchor? Aplikasi Gak yang paham. aplikasi yang ini buat lu buat podcast gratis lagi. Dia. Iya. Itu gratis Cara loh, kerjanya gak kayak berbayar. gimana? Gua nggak tahu, coba jelasin. Lu tinggal download aja aplikasinya di Play Store atau di App Store, Dan lu tinggal rekam podcast lu, terus kirim deh ke Anchor. Itu udah bisa loh. Dan udah nama lu udah tercantum di Spotify. Wow, keren nggak? Wow, sangat banget, gokil woy. guys. Iya, Itu gokil makanya. banget. Itu Jadi gratis. juga bisa bikin setli. Iya, kita bisa bikin setli podcast. Itu gratis. Gratis, gak berbayar sama sekali. Tinggal download aja, get, terus tulis podcast lu mau apaan, terus lu tinggal upload podcast lu, terus lu ngasilin Gokil. duit dari situ. Gokil nggak? Gokil, Gokil bro. Makanya kapan lagi coba bikin podcast gratis, terus lu tinggal menghasilkan duit secara enak, lu tinggal ngobrol enak, rekam, upload, udah beres. Iya. Ini apa, Del? Woi, Des kok lu. nggak ada alam di situ? Alam mana ada di sini kok nggak ada ya? Alam cuman sehari doang. Dia woy, Oke, dan Alan. itu sebentar doang. Inget gak kita ke rumah Syaka? Bukan ke Oh rumah iya, Syaka inget ini. ke rumah Saski. Saski. Tapi lo kok gimana, Lam? Kehidupan lo sekarang lo masih settling nggak? Gue sangat bersyukur kayak untuk sekarang hidup gue bisa dibilang membaik. Kayak gue bisa dibilang happy juga, walaupun ada beberapa faktor yang kayak masih bikin gue sedih. Lebih ke arah itu sih, kayak gue masih nggak tahu gue mau kemana hidup gue gitu. Ya, Tapi gue sekarang kayak bisa dibilang gue lagi di happiest me. Ya. Mending Gitu lah. kayak gini aja. Gue juga lagi belajar untuk hidup apa ya?
lebih apa namanya, menghargai setiap emosi yang ada, kayak setiap fase yang ada. Jadi daripada lu ngeluh, mending kayak lu misalnya kayak lagi dimasuk fase sedih, bosen, mending lu kayak enjoy the moment aja, kayak enjoy Yeah. your feelings right now kalau lu lagi ngerasain itu, dan jadiin pelajaran untuk kedepannya. Kayak misalnya nih lu ditinggalin pacar, terus lu kayak goblok banget, ancur-ancuran, ya udah, itu kan rasa manusiawi dan itu yang seharusnya dilakukan sebagai manusia normal yang punya perasaan kan. Jadi ya daripada lu fake your feelings, mending kayak udah Embrace. kayak Iya. mending nikmatin Embrace, benar. setiap momen itu aja. Salam metal untuk Gua kita ada semua. pernah dengar sesuatu gini dari 2 orang, tapi gue gabungin ya. Jadi Oke. salah satu ini gue dengernya dari kakak kelas gue. Ada kayak istilahnya gue deket banget, dia udah kayak kakak gue gitu kan. Terus beberapa hari lalu itu gue ketemu sama dia. Terus dia ada ngomong kayak gini. Gue pernah nanya ke dia, ini kayak yang tadi Alam ngomong juga, yang tujuan hidup. Gue nanya ke dia kan, soalnya dia udah lulus baru, terus dia kan kuliah film juga. Gue nanya kayak, kak, kalau misalkan kakak sekarang ada tujuan hidupnya nggak? Lo tau nggak, dia ngomong kayak gini, gue ngerasa manusia itu nggak harus punya tujuan hidup dah, karena iya. kayak ujung-ujungnya Gua juga lo juga bakal mati. Jadi kayak it's okay buat lo nggak punya tujuan hidup gitu loh. Kalau lo terlalu stres mikirin gitu-gitu, mendingan lo nggak punya tujuan hidup tapi lo tetap kayak apa sih, kalau yang ini kata-katanya dari orang lain gitu, dia bilangnya kayak live in the present gitu. Kayak lo juga nggak harus kaya gimana gitu loh, kayak jangan terlalu yang nge-pressure diri lo gitu. Lo juga bisa Iya. bahagia dengan hal sederhana gitu. Ya betul. Yang gua keep di kepala gua kayak hidup itu sukses ya. Kayaknya hidup lu tuh berhasil bukan yang kayak dipatokin sama lu jadi orang kaya. Gua lebih yang kayak lu enjoy apa yang lu lakuin di hidup lu, Ya. dan lu Ya. ngerasa kayak cukup. Hidup Itu selalu ada di kepala gue. Jadi kayak gue gak ada pikiran yang kayak gue harus kaya. Tapi sebenarnya ya di sisi lain lagi, kalau kita gak ada duit tuh kayaknya susah gitu. Ya. Tapi kayak Duit emang kayak duit nggak segalanya, tapi duit juga segalanya. Segalanya butuh duit. segalanya. Terus kayak itu tuh nge-crash gitu. Tapi iya, gue bener kata Alam, kayak menurut gue sukses itu lu seneng dengan apa adanya. Dan gue dengan ngerasa lu yang capai sekarang kayak gitu. iya, gue ngerasa Oke. gue di fase itu juga. Dan gue biasanya yang dulu Kayak gitu sih. ya, gue biasanya dulu yang kayak nangis tiap malam. Itu beneran yang kayak nangis tiap malam. Itu kayak goblok, nggak tahu gara-gara apa. Kayak dada yang sesek dan menggerasak. Itu gue nangis tiap malam. Sekarang gue nangis cuman setiap 2 malam. Bercanda. Ini lu Nggak, gue terakhir nangis itu 2 bulan paling yang lalu. Dan gue ngerasa sekarang gue stabil dan gue seneng, bisa dibilang. Gue juga pengen, gue sekarang lagi sering nangis malam-malam gara-gara gue udah semester 5 terus gue kuliah film. Itu gua bunuh lulusnya diri. gimana dah. Gue gak tahu gimana ntar gue hidup setelah lulus. Sumpah semester 5 gue takut itu kayak spoiler jump scare. Itu apa dah? spoiler hidup Takut lu banget. untuk kedepannya gimana anjing itu. Gue takut banget. Itu kayak Hidup gue udah disuruh acak-acakan. ini semester 5 tuh kayak lu didatengin orang terus orangnya kayak gini. Hidup enak, hidup jelek. Lu pilih mana? Sumpah. Terus lu kayak diambang, lu lagi melayang. Kayak gitu. Sumpah, itu tuh lu harus nangkep tapi nggak bisa satunya, terus itu lu ke situ terus ke situ. Itu tergantung Gokil kinerja dah. hidup lu. Kalau emang semester 5 terus kayak hidup lu bagus dan karir lu ini matang, ya lu kayak tinggal ngapungnya kayak kesana, kebaik. Tapi nih, kalian kalau gue Kita suruh belum. Bener. Tadi belum ngelanjutin topik yang apa namanya? Pernah move on.
move on pernah kehilangan orang di hidup kita. Misalnya kayak pacar, teman kan udah. Ya. Lu pada pernah nggak kayak move on untuk melupakan seseorang, bukan melupakan ya, apa ya? Untuk ikhlas. Let untuk go. Ikhlas. Iya, kalau dia tuh emang gak ada di hidup lo lagi. Kayak gitu. Kayak ini pacar. Pacar, teman, Significant atau other, ya? orang. Ya. Boleh. Signifikan. Siapa? Gua kalau bisa dibilang gua gak pernah sih yang kayak kalau pacar ya. Gua gak pernah yang kayak kalau siap putus yang kayak fuck gua kehilangan dia. Gua gak pernah, karena gua selama hidup gua pacarannya yang kayak gak ada meaningnya. Tapi gue sekarang lagi deket sama orang yang kayak ini kayak for the first time kayak yang bisa dibilang ini pacaran gitu loh maksud gue. Gokil alam. Yang kayak Gokil alam. sebelumnya tuh yang kayak gitu deh, paham gak sih yang kayak pacaran yang kayak cuma Pacaran, sebulan 2 iya. bulan. Istilahnya pacaran bucin. Ya kan? Kayak pacaran gimana ya? Bukan. Kayak pacaran yang kayak pacaran aja. Pacaran bucin nanggung. Iya, paham. Kayak pacaran yang sekedar fling gitu gak sih? Kayak summer fling gitu. Nah kalau ini gue lagi yang sama seseorang yang yang kayak gue ada feelings yang kayak gue takut kehilangan dia. Ini lucu banget nih. Kayaknya kalau lu udah punya feelings yang kayak gitu baru bisa dibilang gak sih itu yang kayak bener-bener lu pacaran. Iya. Iya. Nah, gitu. Yang Gue kayak gitu lu juga bergantung ke dia gitu loh. Kayak dia bisa kayak bisa kayak ngancurin lu, tapi lu juga bisa ngancurin dia gitu. Itu kayak Ya. Tapi lu Delvin? pada pernah nggak apa? pernah Gua di paling fase gua. yang tadi gua sebutin? Pasti pernah dong. Delvin dulu. Pernah. Cerita. Cuman Gimana, Delvin? Kalau yang kayak temen banyak ya. Cuman kayak kalau tadi pertanyaan apa sih? Kayak ngerelain Seseorang. yang udah Ya, benar-benar ikhlas kalau dia tuh benar udah nggak bisa lagi di hidup lo atau tinggal. itu sejak gua semester tua di kuliah, semester bodoh, semester anjing, itu gua udah paham gitu loh rasanya kayak lu nggak bisa nahan orang dan lu cuman harus kayak ya udah ngerelain aja. Kayak kalau misalkan nih orang udah nggak baik buat lu, ngapain lu keep gitu. Gua sekarang sejak semester tua udah kayak gitu sih. Cuman gue juga lagi deket sama orang, terus gue ngerasa kalau dia pergi gue bisa mati bodoh gitu. Gokil juga. Kayak Gokil Delvin. Delvin. Gitu. Gue juga. Hoyonjung. gue yang kayak Gue lagi sama gua Audra. selama 2020 tuh kayak healing yang kayak super kuat. nah dan ini gue tuh yang kayak happy banget, gue yang kayak jadi the happiest alam gitu. Ya, karena kehadiran orang tersebut di dalam hidup lo. Itu. Wah. Nah, tapi kalau one day dia ngilang dari hidup gue, Lu bisa jadi gue kerucut. bakal sehancur apa? Gue nggak tahu gue bakal sehancur apa. Gue nggak tahu. Itu sih gue takut itu aja. Oke, gue juga pernah di fase kehilangan seseorang. Set kayak gitu. Karena gue jarang pacaran orangnya. Dan gue SMP punya 2 mantan doang dan itu cuma cinta monyet. Dan gue waktu itu SMA nih, pertama masuk. Itu gue ketemu satu orang yang buat gue nyantol. Kayak gitu. Yang buat gue kayak Kok Ya, yang gitu ngebuat gua- ilustrasinya? keren gak itu? Ya. Gokil dah. Enggak. Kurang. Oh enggak, keren. Tapi ya gue juga pernah kayak ngerasa tuh dia harus jadi
harus di samping gue seumur hidup gue. Gue gitu orangnya. Kalau gue tuh emang jarang pacaran juga karena emang gue picky dan gue nggak bisa asal pilih, dan gue gak mau pacaran yang Sama, pacaran gua juga ABG gitu. yang kayak gitu. Sama, Makanya gua gue juga kayak ya gue gak mau lah kayak pusing-pusing gara-gara cuman pacar sementara. Gue maunya kayak ketemu cewek yang benar-benar emang gue bawa nanti untuk di masa depan ke depannya kayak gitu. Kalau gue, nah gue pernah Gue juga gitu. dan itu gagal bikin gue ya. Gue pernah kayak ya gue tuh kayak gara-gara itu pertama kali gue pacaran, dan ya gue ngerasanya emang kan gue nggak ada pengalaman pacaran yang serius juga, jadi ya gue tuh bilang ke dia kayak kita sama-sama terus ya, kita ini kan lu tahu kan nih kalau omongan-omongan yang kayak gitu-gitu. Omongan jorok. Nah, omongan jorok kayak gitu-gitu. Nah, gue tuh kayak gitu. Tapi di sisi lain di satu momen gue tuh emang kayak misahnya juga, gue bukan misah berantem kayak yang misah karena gue tuh misah karena emang kalau dilanjutin gak baik buat keduanya. Jadi ya udah kita berpisah secara baik-baik mungkin, tapi berpisah karena bukan gara-gara unsur luar tapi unsur dalam kita. Kayak gue sayang sama lu tapi lu bikin sakit, kalau dilanjutin malah sakit kayak gitu. Gokil, ya. Lagu I Love You So yang The Walters. Jangan kenceng-kenceng. Ini orang nih ya. Iya, Dan- telinga gua dan- meledak deh. Dan gue pas di fase itu gue tuh kayak wah, gue hancur banget, kayak bener-bener gue juga kan emang belum pernah pacaran dan belum tahu rasanya berpisah kayak ditinggal orang, dan kayak gue di situ hopeless, dan gue di situ kayak nahan dia untuk bertahan. Ya bisa kok kita kedepannya kita coba lagi aja bla 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 bla. Dan emang kalau emang kan itu rasa dari diri sendiri ya, jadi kalau dipaksa pun ya emang kalau diri sendiri gak mau dan sakit nggak bisa dilanjut. Jadi ya udah, daripada sakit ke depannya ya udah mending sakit sementara tapi kita ngejalanin hidup masing-masing dengan versi yang lebih baik. Anjas quotes. Gokil dah. Gokil Iya. quotesnya. Ya udah, jadi gue di situ kayak mencoba untuk ikhlas dan jadiin pelajaran untuk kedepannya. Mungkin gue tuh kayak mungkin kalau gak ada dia dan gue gak pernah di fase tersebut, mungkin gue gak bakal sepinter sekarang. Mungkin kayak kegoblokan gue tuh Masih lu gua bawa. bawa masih gua bawa sampai sekarang, yang apa namanya, yang ngehancurin gua sendiri demi rasa sayang, demi cinta itu. Ngerti gak? Kayak gitu. Bener. Ya udah. Terus gua move on sekitar 6 bulan atau 7 bulan, dan gua masih berharap, dan gua kayak gue tunggu lu sampai kapanpun bla 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 bla. Dan pada saat gue move on muncul pikiran kayak anjing, masa gue diginiin terus, digantung sama yang gak pasti, dan hidup gue gak apa namanya dijinjing kucing sama dia. Kayak gue mau kesini tapi kayak masih ada harapan tersebut. Jadi ya gue kayak udah, gue mencoba lepas dan gue hidup dengan cara gue sendiri tanpa ada rasa kayak gitu. Dan ya udah, akhirnya gue lepas dan ikhlas, dan kita nggak kontakan sama sekali, dan ya udah lepas, kita beda masing-masing dan kita nggak kenal. Tapi Alhamdulillah, memori gokil. itu yang bikin gue sakit banget. Kok marah dah? Jangan kenceng-kenceng, kepala gua mendidih. Ini telinga gua nih. Sorry, itu gue emosi Telinga orang sedikit. Cina. Oke, Akil ada nggak ceritanya? Kalau nggak ada kita tutup Ah. saja. Udah 1 jam 1/2. Kalau gue sih, gue sekarang dengan perempuan yang sangat kasfrus harifus ya, namanya Apa tuh? Aura Sariba Hafiza.
Dia gemesin, dia lucu dan baik dan gemes dan gue masih suka dan gue sayang dan gue bagus. Terus habis itu oke, nah itu dia sama gue suka banget dan gue suka dia. Nah oke. Tapi sebelum ada dia, gue pernah ada cerita dengan seseorang lain dan setelah seseorang itu ada hal-hal yang terjadi yang bisa dibilang tidak bisa mempertemukan kita bareng, tapi gua menemu Audra. Oke. Dan gua udah let go dia. Dia sebenarnya gua nggak kangen sama sekali, tapi masih ada serpihan-serpihan rasa bersalah di perut yang kayak gua nggak bisa ngapa-ngapain itu. Tapi gua nggak kangen, yang kayak oh ya, gue sama Audra gue udah sayang banget. Kalubat doang kan. Iya, cuman si kalubat yang di perut itu kayak ganjel, gambres. Itu siapa? Terus kayak gue nggak bisa ngapain. Ih, gue juga. Nah, habis itu Ya, terus? beberapa bulan tuh di perut gue yang gue harus kayak ini gemesin dah. Nah, ada beberapa bulan gue kayak ngerasa yang ganjel dan kasfres banget. Jadi gue nggak tahu mau ngapain di situ. Karena suatu orang itu udah di luar hidup gue. Jadi Ya. gue kayak suatu hari gue kayak, tapi itu kan orang masih hidup ya. Dan gue bisa minta maaf. Dan itu yang gue lakuin. Dan sekarang sesuatu yang di perut itu udah menjadi asbak dan keluar. Jadi gitu aja. Kalau misalnya kalian ada rasa bersalah sama orang yang masih ada, mending keluarin aja. Sejauh apapun lu keluarin. Bilang kayak niatnya aja untuk lu sendiri. Gitu. Kalau lu bawa terus sampai lu tua, itu bakal lebih sakit kalau dia udah bener-bener di beda alam. Itu kayak lu Makanya itu Jadi- kayak lu ngumpulin berak lu tuh udah sampai sini nih. Sampai sini. ya. Jadi lu ngomong apa yang lu pengen ngomong ke orang sekarang banget. Jangan nunggu hari lain, ispus lain, bulan lain, atau tahun lain. Karena itu nggak bakal bagus. Dan Ya, gue suka ini gamusin dikit, setengah matang. Dan ngomong-ngomongin Audra lucu, tahu nggak apa yang lucu? Aplikasi Anchor. Apa itu aplikasi Anchor? Udah woy tadi woy. 2 kali kan? Apa aplikasi Anchor tuh apakah kill? Aplikasi Anchor itu Tadi I know. It is apa tuh? Aplikasi untuk membuat podcast, makan jongkres. Kalian kalau mau bikin podcast langsung aja lewat Anchor. Lu bisa langsung masukin podcast sama teman-teman lu, sama sendiri, lu curhat, ngapain, langsung lu post, langsung bisa masuk ke Spotify dengan nggak ada uang, lu nggak harus bayar apapun, insya Allah. Dan Anchor siap, dan hari ini Delvin akan mendengar suatu aksi show dari tim dan cast NPA yang bernama Nyanyian Tuyul. Tolong di off cam. Off cam. Delvin jangan off cam ya. Delvin jangan off cam. Oke. 1 2 3. Apa
Oke. Terima kasih. Bagaimana? Terima kasih. Gimana? Boleh. Keren. Makasih. Ini nama podcast siapaan? Yang masih nonton sampai sekarang, ini udah 3 jam loh lewat. Wah, 3 jam. Kalian nonton Avengers Infinity Game, guys. Iya, kalau kalian masih di sini kalian bodoh. Komen kalau udah nyampe sini komen Tuyul Manda. Banjar. Tuyul wajar. Sumpah ini kayaknya video tersusah dan lama dah. Kalian nontonnya agak lama, nggak apa-apa? Oh, jelas dong. Ya. Kita mau tambah durasi 5 jam lagi nggak? Kita sleep call di sini. Itu ending ya.